pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam pemahaman pembelajaran kita hari ini. Baik anakku, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Hadir semuanya? Hadir. Muhammad Arya Rosdiana. Hadir, Bu. Muhammad Warid Fawaz. Hadir, Bu. Muhammad Ferdi Al-Farizi. Hadir, Bu. Muhammad Malik Nur. Hadir, Bu. Kirana. Hadir, Bu. Nida Khairunisa. Hadir, Bu. Rafa Ahzan Alfar. Hadir, Bu. Reza Fahri Fauzi. Hadir, Bu. Risi Rismawan. Sasa Muntaha. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Salwan Rajijan. Hadir, Bu. Sherly Rahma Afifah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Apakah sudah siap anakku mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalau ibu mengucapkan PAI Allahu Akbar gitu ya, bisa semuanya? Bisa. Jadi gini, kita permainannya untuk hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. PAI Allahu Akbar ke atas. Bisa ya? Bisa. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. PAI Allahu Akbar. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat ya pembelajaran hari ini. Baik, untuk minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, pertemuan Ibu, pembelajaran PAI, apa yang kita pelajari? Fisika. Surah Al-Maidah. kemudian Ayat surah Yunus, Surah An-Nisa. kemudian surah An-Nisa. ayat 59. coba isi kandungan Al-Maidah ayat 48 itu tentang apa? Al-Quran disebutkan di awal sebagai sebuah pedoman umat Islam. Ya, kemudian surah At-Taubah ayat 105 apa saja isinya? memerintahkan bekerja dan beramal taat kepada Allah, Kemudian surah An-Nisa ayat 59 taat kepada taat kepada Allah, Rasul dan ulil Amri. Terima kasih anakku. Itu pembelajaran pertemuan minggu yang lalu. Nah, hubungannya dengan materi yang akan kita bahas yaitu kemarin itu menjelaskan tentang aturan, kemudian apalagi berlomba-lomba dalam kebaikan, etos kerja atau bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, sekarang kita analisis perilakunya. Contoh perilaku taat pada aturan, etos kerja, dan kompetisi dalam kebaikan. Ya, bagaimana manfaatnya? Ketika kita mengetahui contoh perilakunya, apa manfaatnya? Ya, silakan. Bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik
didik mampu menganalisis perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Itu tujuannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, silakan anakku amati gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di layar monitor? Bisa. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Silakan kalian amati dari gambar tersebut, kemudian nanti kalian silakan bertanya tentang gambar yang Ibu sajikan. Silakan diamati dulu. Ya, boleh kalian tuliskan pertanyaan, nanti boleh diajukan pertanyaannya atau mau langsung bertanya, silakan. Ada yang mau langsung bertanya, membuat pertanyaan dari gambar yang disajikan? Baik, silakan bertanya, boleh diacungkan tangannya yang mau bertanya tentang gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Boleh dari salah satu gambar saja. Saya Bu, Ya, silakan. tentang gambar 1. Ya, Apa maksud dari mereka bertiga menaiki pagar tersebut Bu? ya. Apa maksudnya dari siswa bertiga ini menaiki pagar tersebut? Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa yang namanya tadi Salwa ya? Silakan. Itu yang orang yang tidak menaati peraturan. Ya, itu orang yang tidak menaati aturan. Kenapa tidak taat aturan? Karena lolos. Jadi maksudnya tadi menaiki pagar ini untuk bolos sekolah, ya bisa. Kemudian ada lagi, ada satu orang lagi saja yang mau memberikan pertanyaan dari gambar yang Ibu sajikan. Atau sudah jelas maksud dan tujuannya dari gambar 1, 2, 3, dan 4? Sudah jelas? Sudah. Ada, kalau sudah jelas ada yang mau menanggapi? Silakan dari gambar berapa saja? Tadi 1 sudah. Berarti tinggal gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Saya Bu. Ya, silakan. Untuk gambar 4, murid kepada gurunya bersalaman. Murid kepada guru bersalaman. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Terima kasih anakku, itu kalian sudah bertanya dan menanggapi gambar. Selanjutnya Ibu tayangkan video berikut ini. Silakan kalian amati juga. Kemudian nanti kalian bikin pertanyaan ya, atau silakan bertanya dari video yang kalian amati tersebut. Kan kalian amati video berikut ini, kemudian nanti setelahnya kalian mengamati, silakan kalian bertanya dari video yang kalian amati.
Baik anakku, tadi setelahnya menyimak tayangan video, apakah ada yang ditanyakan dari tayangan video tersebut? Silakan yang mau bertanya atau menanggapi dari tayangan video tersebut, menceritakan Saya, Bu. apa? Ya, silakan. Video tersebut menceritakan tentang pentingnya menolong seseorang walau tidak mendapat imbalan sesuatu dari orang tersebut. Ya, jadi penting untuk menolong atau sesama yang membutuhkan, ya, yang sedang kesusahan. Baik, ada lagi? Saya, Bu, Ya, silakan. berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ya, berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, silakan, ada lagi, satu orang lagi cukup. Silakan. Saya Ya, silakan. dalam video tersebut mengajarkan kita untuk tidak saling membuli, tidak saling mengejek sesama teman. Meskipun ada teman yang mengejek kita, tapi kita tidak boleh membalasnya. Jadi kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan lagi. Jadi Iya, dibalas baik. dengan kebaikan. Baik, bagus semuanya. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk bagus-bagus semuanya, ya. Satu lagi akan Ibu tayangkan lagi. Maksud saya akan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi tidak akan lebih dari itu. Dengan kerja biasa saja, atasan saya sudah senang kok, dan saya digaji sangat besar. Ada 4 alasan kenapa Anda harus kerja luar biasa dan melakukan yang terbaik tanpa melihat seberapa besar Anda dibayar. Alasan pertama, Anda membangun kemampuan Anda. Tidak ada yang Anda pelajari ataupun yang Anda kerjakan sia-sia. Usaha yang Anda kerjakan sebenarnya bukan untuk orang lain. Walaupun pada kenyataannya, misalnya Anda bekerja untuk orang lain. Maksud saya seperti ini. Jaringan yang Anda bangun, relasi, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang Anda bangun itu semata-mata milik Anda sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa mengambil semua keahlian tersebut dari diri Anda. Misalnya saat atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus. Ketika Anda mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka tanpa sadar Anda akan memiliki keahlian tersebut. Dan kemampuan Anda dalam membuat presentasi yang bagus bisa Anda gunakan bukan hanya untuk pekerjaan Anda saat ini, tetapi juga untuk pekerjaan lain di masa yang akan datang. Alasan kedua, Anda membangun reputasi. Bagaimana Anda mengerjakan sesuatu sangat menunjukkan siapa Anda. Seberapa besar daya juang Anda, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, bagaimana Anda membantu orang lain akan menjadi reputasi Anda. Dan reputasi yang bagus akan menjadi kepercayaan. Kepercayaan akan menjadi pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar. Pertanyaan saya, apakah Anda memilih vendor atau kontraktor yang melakukan pekerjaan yang bagus hanya karena uang? Atau vendor atau kontraktor yang melakukan pekerjaan luar biasa tanpa melihat seberapa besar mereka dibayar? Alasan ketiga, Anda membangun karakter. Orang dipekerjakan karena sikap sama pentingnya dengan orang dipekerjakan karena kemampuan. Apakah Anda ingin melihat Anda sebagai orang yang berharga dan dicari, atau orang yang mudah diganti? Apakah Anda ingin melihat Anda sebagai jenis orang yang menyempurnakan, atau menjadi orang yang dikeluhkan orang lain? Alasan keempat, Anda menjadi role model. Bagaimana Anda mengerjakan sesuatu juga berpengaruh pada orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga Anda, pasangan, dan anak-anak Anda. Apakah Anda ingin menjadi pasangan atau orang
berbuat baik pekerjaan itu. Artinya, gaji kecil bukan alasan untuk Anda bisa bekerja asal-asalan. Thomas Jefferson pernah berkata, "Saya sangat percaya keberuntungan, dan saya merasa semakin keras saya bekerja, semakin saya mendapatkan keberuntungan." Dan tentu saja yang paling penting adalah untuk selalu bahagia. Jika Anda setuju dengan tips kami kali ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan tips, motivasi, dan bahagia lainnya. Sampai jumpa. Ya, baik, anakku silakan sekarang kalian bertanya atau menanggapi dari tayangan video tersebut. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Atau gambar tadi mengenai apa atau menceritakan tentang apa? Saya Video tadi. Ya, silakan. Gambar video tersebut menceritakan pentingnya diri kita untuk bekerja keras. Karena kalau misalnya kita terus-menerus bekerja keras, maka otak dan fisik kita akan terlatih terus-menerus. Dan kedua, bisa menjadikan diri kita menjadi lebih sukses ke depannya. Ya, luar biasa jawabannya. Ada lagi? Satu lagi? Izin menambahkan. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan kita bersungguh-sungguh terus dalam kerjanya baik, nah insya Allah gajinya juga bakal naik. Iya, baik. Jadi apa yang kita kerjakan atau hasil yang kita kerjakan itu sesuai dengan proses yang kita kerjakan. Baik, terima kasih anakku. Nah, sekarang ibu akan kasih contoh bagaimana perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, atau kalian sendiri sudah tahu? Nah, ini salah satunya atau salah satu contohnya yaitu yang pertama perilaku taat patuh pada aturan. Yang pertama yaitu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilakunya apa? Patuh taat terhadap aturan Allah atau perintah Allah itu. Saya, Bu. Ya, silakan. Menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, pintar. Apa lagi? Puasa, Bersedekah. Ya. Takwa. Apa? Takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebelah sini belum terdengar suaranya? Contohnya apa? Taat kepada Allah, perilaku kita. Ya. Tolong menolong, Bu. Tolong menolong. Baik. Yang kedua, patuh terhadap perintah Rasul. Contoh perilakunya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengimani seluruh rasul. Mengimani seluruh Rasul. Apalagi? Saya, Bu, Ya. memperbaiki akhlak yang tercela. Ya, memperbaiki akhlak yang tercela. Selanjutnya, apalagi? Ya. Ya, betul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Selanjutnya yang ketiga, patuh terhadap orang tua. Contoh perilakunya bagaimana? membantu cuci piring. Membantu mencuci piring. Bagus, betul itu ya. Apalagi? Ya. Tidak membantah perintah orang tua. Tidak membantah perintah orang tua. Melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Ya, melaksanakan perintah orang tua. Apalagi? Tidak membentak orang tua. Terus? Tidak berkata kasar. Apalagi sebelah sini belum terdengar suaranya. Ayo, silakan. Contoh perilakunya. Nih, perilaku taat harus bagaimana terhadap orang tua itu? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Selanjutnya, patuh terhadap guru. Bagaimana contoh perilakunya? Belajar dengan baik. Nah, sebelah sini dulu ya. Boleh. Apa? Menjalankan tugasnya. Menjalankan tugas yang diberikan oleh guru. Good. Selanjutnya, Saya, Bu, ya, tidak boleh bolos. tidak boleh bolos. Apalagi? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Aduh, kelas ini hebat-hebat semua ya. Saya semangat semuanya. Alhamdulillah. Terakhir, patuh terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Contoh perilakunya apa? Dengan minum protokol kesehatan.
Menaati protokol kesehatan. Good. Terus apa lagi? Ya. Menaati peraturan yang telah dibuat oleh undang-undang. Menaati peraturan atau menaati undang-undang. Contohnya ini, spesifikan contohnya. Ya. Menjauhi narkoba. Menjauhi narkoba. Apa lagi? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, siap, bagus. Menaati rambu-rambu lalu lintas. Jangan seperti contoh tadi ya, ada yang ketika naik motor boncengan bertiga. Ada yang pernah demikian di kelas ini? Ada enggak? Coba, ayo. Itu salah satu contoh siswa yang tidak menaati lalu lintas ya. Kalau sekarang kan sudah tahu itu melanggar aturan, jadi harus dirubah ya. Jangan lagi melanggar aturan, baik itu aturan sekolah, aturan pemerintah, aturan masyarakat, aturan di rumah. Siap untuk menaati aturan? Siap. Terima kasih. Selanjutnya. Perilaku kompetisi dalam kebaikan. Contoh perilakunya yang pertama. Bersegera dalam melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Contohnya gimana? Saya Bu. Ya. Sholat lima waktu. Sholat 5 waktu harus tepat waktu. Hati. Berbarengan ya, betul. Yang kedua, Saya Bu, ya silakan. Contohnya, ya silakan. Apa jika contohnya? disuruh orang tua untuk beli garam saat lalu harus segera Ya, bagus. Jadi jangan ketika disuruh sama orang tua, teh, maaf, tolong belikan garam ke warung nanti, mah. Nah, itu adalah menunda-nunda kebaikan. Jadi harus segera bergegaslah ya, jangan menunda-nunda suatu hal yang baik. Selanjutnya yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Contohnya apa? Ya, Saya Bu. ya silakan. Menyeberangkan nenek-nenek di jalan. Oh, menyeberangkan nenek-nenek ya di jalan. Pernah demikian? Tidak apa-apa, nanti kalau udah tahu, oh itu ternyata adalah kompetisi dalam kebaikan, walaupun hanya sekedar menyeberangkan nenek-nenek yang ada di jalan, ya itu adalah kebaikan, jadi kita lakukan, ya. Selanjutnya yang ketiga, mampu menjadi uswatun hasanah. Contoh uswatun hasanah itu apa? Menjadi uswah, menjadi contoh yang baik. Contohnya apa nih? Sebagai siswa kalian. Ya, silakan. Kita sebagai kakak kelas untuk adik-adik kita harus bisa mempraktekkan atau perilaku akhlakul karimah kepada Adik-adiknya, ya. Sebagai kakak kelas, ya harus memberikan contoh yang baik untuk adiknya. Jadi harus berperilaku yang baik, jangan memberikan contoh yang buruk. Contoh tadi, misalnya ini loncat benteng, ya itu tidak boleh karena memberikan contoh yang tidak baik. Selanjutnya mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Contohnya? menaati peraturan. Menaati peraturan. Contoh kegiatannya? Mengikuti pelajaran. Ya, mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. Ya, itu salah satu contohnya. Terakhir, mengikuti ajang kompetisi. Pernahkah kalian berkompetisi? Pernah mengikuti kegiatan lomba? Pernah. Lomba apa? Dongeng. Lomba baca dongeng. Lomba apa lagi? Pidato. Lomba pidato, puisi. Terus? Kesenian. Balap karung 17-an. Lomba lari dari kenyataan. Ada lomba lari, lomba 17-an. Ya nggak apa-apa, itu juga sama kan, kompetisi ya. Nah itu salah satunya. Dari sekarang silahkan kalian berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegeralah, jangan menunda-nunda hal yang baik. Ya, selanjutnya perilaku etos kerja. 1. Bersungguh-sungguh dalam usaha.
rajin, ya itu kalau orang yang ciri-ciri bersungguh-sungguh. Yang kedua, disiplin, ya disiplin dalam apa? Berpakaian. Disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam waktu. Kalau dalam waktu gimana contohnya? Tidak terlambat masuk kelas, kemudian pulangnya juga tepat waktu, ya tidak membolos, ya. Apalagi? Yang ketiga? Inisiatif. Jadi saya itu gimana? Tidak perlu disuruh orang. Peka. Nah, peka, betul, ya. Jadi tidak perlu disuruh, gitu ya. Ketika melihat kelas kurang bersih, dibereskan. Apakah kalian demikian? Iya. Alhamdulillah sebagian, ya. Mudah-mudahan semuanya mempunyai inisiatif yang tinggi. Amin. Selanjutnya mempunyai keinginan untuk maju. Contohnya bagaimana? Bekerja keras. Bekerja keras, ingin maju nih ya kita itu. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri, ya. Apalagi? Untuk maju mencoba hal-hal yang baru, ya itu bisa salah satu contohnya. Kemudian mampu bekerja sama. Bagaimana nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok itu ada kerjasama. Bagaimana kita mampu berdiskusi, mampu menyatukan ide-ide yang berbeda, kemudian menjadi satu kesimpulan, yaitu kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya bisa diandalkan. Bisa diandalkan itu gimana ya? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya, bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, mempunyai profesionalisme kerja. Artinya apa profesionalisme itu? Sesuai dengan keahliannya. Betul. Kalau kita lulusan akuntansi, kita bekerja di akuntansi, gitu ya. Kalau kita lulusan teknik, bekerja di teknik, ya. Jangan sebaliknya, kita lulusannya guru agama, bekerja di mana? Kontraktor. Jadi kurang profesional, mungkin bisa, tapi kurang profesional, ya. Jadi jangan mencampur adukan. Kalau profesional itu sesuai dengan keahliannya, kemudian jangan mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan, ya. Kita harus profesional. Selanjutnya terakhir, mempunyai dedikasi terhadap sesuatu pekerjaan. Artinya apa? Dedikasi. Di suatu pekerjaan itu kita mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan rasa cinta terhadap suatu pekerjaan tersebut, gitu ya. Kita mempunyai dedikasi terhadap organisasi, contohnya salah satunya mungkin kalau di SMK 2 keagamaan, organisasi IREMA, mempunyai dedikasi yang tinggi. Setiap kumpulan pasti hadir, gitu ya. Setiap kegiatan pasti hadir, kemudian aktif, kemudian mempunyai inisiatif untuk organisasi tersebut bisa lebih maju. Itu salah satu contohnya mempunyai dedikasi terhadap suatu pekerjaan atau suatu organisasi. Baik, anakku sampai di situ. Selanjutnya, nah, sekarang kita diskusi kelompok, ya. Di situ sudah Ibu sajikan ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Kita pasangkan dengan metode make match seperti minggu yang lalu. Silakan kalian berdiskusi kelompok, ya, berkelompok dengan sesuai dengan kelompok yang minggu yang lalu. Silakan. Kita diskusi kelompok dengan metode make match. Silakan kalian pasangkan pertanyaan terhadap jawabannya yang sesuai. Ini kelompok 2, ya. Silakan kalian pasangkan pertanyaan terhadap jawaban yang tepat. Ini kelompok 3. Ini terakhir kelompok 4, ya.
berdiskusi kelompok mencari pasangan pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Silakan dianalisis dulu pertanyaannya apa, kemudian kalian analisis jawabannya. Apakah sama atau tidak? Sudah? Silakan dianalisis lagi. Barangkali ada yang belum match ya antara pertanyaan dengan jawaban. Sebutkan contoh perilaku taat pada aturan. Yang kedua, sebutkan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, sebutkan contoh perilaku etos kerja. Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang siap? Sudah siap? Baik, boleh untuk kelompok 3 ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan contoh perilaku taat pada aturan. Jawabannya yaitu B. 1. Mengerjakan sholat. 2. Menghormati orang tua. 3. Menaati tata tertib. 4. Mematuhi protokol kesehatan. Nomor 2. Sebutkan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Jawabannya yang pertama yaitu bersegera dalam mengerjakan amal soleh dan tidak menunda-nunda. Yang kedua, menolong orang tua yang membutuhkan. Yang ketiga, mampu menjadi uswah hasanah. Yang keempat, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Yang kelima, mengikuti ajang kompetisi. Itu jawabannya apa? C. Ya, baik. Nomor 3. Sebutkan contoh perilaku etos kerja. Jawabannya adalah A. 1. Bersungguh-sungguh dalam segala hal. 2. Disiplin. 3. Inisiatif. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 2 yang sudah mengacungkan tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor 2 jawabannya C. Nomor 3 jawabannya A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang mana? Ya, kelompok 4. Silakan dipresentasikan dan dibacakan ya. Jawaban dan pertanyaannya dibacakan supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan contoh perilaku taat pada aturan. Jawabannya B. Mengerjakan sholat, menghormati orang tua, menaati tata tertib, mematuhi protokol kesehatan. 2. Sebutkan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Jawabannya adalah C. 1. Bersegera dalam mengerjakan amal soleh dan tidak menunda-nunda. 2. Menolong orang yang membutuhkan. 3. Mampu menjadi uswah hasanah. 4.
4. Mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. 5. Mengikuti ajang kompetisi. Nomor 3, sebutkan contoh perilaku etos kerja. Jawabannya adalah A. Bersungguh-sungguh dalam segala hal, disiplin dan inisiatif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari program kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami. Untuk jawaban nomor 1 B, untuk jawaban nomor 2 C, untuk jawaban soal nomor 3 yaitu A. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Akan Ibu bacakan hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 C, dan nomor 3 A. Betul? Kelompok 2 hasilnya nomor 1 B, nomor 2 C, 3 A. Kelompok 4 hasilnya nomor 1 B, nomor 2 C, dan nomor 3 A. Terakhir kelompok 1 hasilnya nomor 1 B, nomor 2 C, dan nomor 3 A. Kebetulan ini semua jawabannya sama. Tapi kita lihat jawaban yang benarnya. Apakah hasil diskusi kelompok ini semuanya benar? Atau semuanya salah? Kalau menurut pendapat Anda gimana? Benar atau salah? Benar. Ya, kita cek. Kita baca basmalah dulu sama-sama. Bagaimana hasilnya? 1, 2, 3. Kok ada? Kenapa sih? Hasilnya nomor 1 B, 2 C, 3 A. Jadi jawabannya betul semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 betul semuanya. Berarti kalian semua anak yang hebat, siswa yang hebat, siswa yang luar biasa. Baik anakku, itu hasil diskusi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah benar semuanya. Nah, sekarang kita refleksi dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika melanggar aturan? Bu, Ya, tidak silakan. tenang. Tidak tenang, perasaan hati tidak tenang, gelisah, karena dihakui merasa Bersalah. Ada lagi yang mau mengungkapkan perasaannya? Khawatir Bu, Khawatir, mau diribut jalan. Alhamdulillah ya, jauhkan gitu. Apalagi, ada lagi? Perasaannya gimana? kaget. Kaget ya. Wah, saya melanggar aturan. Ya, baik, itu adalah ekspresi dari ketika kita melanggar aturan. Ada yang gelisah, ada yang khawatir, tidak tenang, dan ada juga yang hati, ya, luas gitu kan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kompetisi? Mana dulu ya? Daging dulu. Apa ya? Demam panggung, apa lagi? Ketika berkompetisi itu tegang, betul. Apa lagi? Iya. Bahagia. Ketika kita berkompetisi harus apa? Bahagia. Kita sudah melakukan suatu hal yang baik. Ya, yang baik. Ada lagi tadi? Semangat, Bu. Semangat, betul. Ketika kita berkompetisi itu harus semangat. Jangan gimana mau menang kalau nggak ya. Nah, terakhir, apakah Anda seorang yang bisa diandalkan?
Iya. Insya Allah. Ya atau tidak? Iya. Insya Allah mudah-mudahan Bisa. kita termasuk orang yang bisa Diandalkan. Alhamdulillah. Terakhir tugasnya yaitu silakan kalian kerjakan ya di LKPD. Tugas di lembar kerja peserta didik nanti akan ibu di-sharekan tugasnya di grup WhatsApp ya. Boleh kita simpulkan dari awal kegiatan sampai akhir kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran atau dari taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Kita simpulkan. Saya Bu Ya. melakukan segala hal, melakukan semua itu dengan bersemangat dan rasa keinginan dari diri sendiri. Ya. Melakukan segala sesuatu harus bersemangat dan berawal dari keinginan diri sendiri. Selanjutnya, ya. Astaghfirullah khairan, Bu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Terakhir kita simpulkan lagi, ya. Kan tadi udah ada cara-caranya. Ya. Kita lakukan. Ya. Tadi kita sudah bahas mengenai contoh perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dari semua contoh itu, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang terkecil dan mulai diri sendiri, kita lakukan apa yang tadi dicontohkan perilaku tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa untuk melaksanakan apa yang telah tadi kita bahas bersama-sama. Baik anakku, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anakku, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.